Perkenalkan, nama saya Pevi Fitriani Khairunisa, peserta Latsar CPNS Pemprov Jawa Barat Angkatan 15 MDH 31 dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, Unit Kerja di Laboratorium OTPD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Adapun visi misi pembangunan Jawa Barat dirumuskan dalam kalimat Jawa Barat istimewa untuk Jawa Barat yang lebih maju, lembur diurus, kota ditata. Visi ini mencerminkan semangat untuk menghadirkan tata kelola pembangunan yang seimbang antara desa dan kota, sehingga setiap warga Jawa Barat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan sejumlah misi. Yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, artinya pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas manusia Jawa Barat. Kedua, mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif, yang mana mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil sembari menjaga kelestarian alam agar pembangunan selalu berkelanjutan. Ketiga, mengurangi disparitas pembangunan daerah kota dan pedesaan, serta antara kelompok miskin dan kaya. Lalu yang keempat, mewujudkan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, dan sesuai dengan prinsip good and clean governance, yaitu menghadirkan pemerintah yang responsif terhadap perubahan, melayani masyarakat dengan cepat dan tepat, menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Berikut adalah struktur organisasi di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dipimpin oleh Kepala Balai, lalu dilanjutkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang membawahi medik veteriner ahli muda yang dibagi menjadi dua, ada pada bidang teknis kesehatan hewan dan juga kesehatan masyarakat veteriner, lalu ada jabatan fungsional keahlian yaitu yang dijabat oleh medik veteriner ahli madya. Adapun tugas pokok dan fungsi paramedik veteriner dalam pelaksanaan tugas di laboratorium, terdapat beberapa tahapan penting yang menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari, yaitu menyusun rencana kerja operasional tingkat laboratorium, menyiapkan media dan sampel untuk tingkat laboratorium, memelihara peralatan serta melakukan kalibrasi alat sederhana seperti timbangan digital, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pengujian, melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume, dan kemasan produk hewan, melakukan pengambilan spesimen atau sampel untuk tingkat kesulitan 1 seperti swab peralatan, membuat preparat untuk keperluan pengujian, pemeriksaan atau identifikasi tingkat kesulitan 1 seperti pembuatan bahan media agar untuk identifikasi bakteri, melakukan uji kimia sederhana di bawah bimbingan dokter hewan seperti uji formalin, pengumpulan dan pemberian identitas pada sampel, lalu pemusnahan sampel yang dilakukan 3 bulan sekali pada sampel yang sudah disimpan selama 3 bulan. Adapun standar pelayanan di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu kecepatan dan ketepatan, yang mana waktu penyelesaian pengujian sesuai standar umumnya 3-7 hari kerja tergantung dengan jenis uji yang dilaksanakan, lalu akurasi hasil yang mana kita berinduk pada SNI atau ISO 17025, lalu transparansi biaya yang telah tercatat pada tarif atau retribusi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, lalu pelayanan publik prima yang mana pelayanan ramah, akses mudah termasuk pendaftaran dan informasi daring melalui media sosial. Adapun dalam perwujudan Smart ASN, sebagai ASN di bidang laboratorium, peningkatan kompetensi diri menjadi hal utama yang perlu dilakukan melalui pelatihan, workshop, maupun BIMTEK agar keterampilan selalu relevan dengan perkembangan ilmu dan regulasi kesehatan hewan. Pemanfaatan teknologi digital juga sangat penting, seperti penggunaan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital yang mempercepat alur kerja, meminimalisir kesalahan, serta meningkatkan akurasi hasil melalui software analisis. Dalam setiap tugas, integritas dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi dengan bekerja sesuai SOP ataupun instruksi kerja, menjaga objektivitas, serta memastikan hasil dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, inovasi sederhana seperti penyusunan format laporan digital yang ringkas, perbaikan alur penerimaan sampel, atau pengembangan metode uji yang efisien menjadi bagian nyata dalam mendukung kinerja laboratorium yang profesional dan terpercaya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.